Kembali di CNN Indonesia News Update dan berikutnya kita pantau data terkini persebaran corona di Indonesia hingga sore ini. Kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 1.591 orang menjadi lebih dari 78.572 orang. Aku tidak pernah membayangkan akan hidup di masa pandemi. Awalnya aku hanya mengira pandemi itu sebuah cerita agar orang-orang lebih memperhatikan kebersihan dan juga kesehatan. Hingga tahun 2020, pandemi virus corona sudah tiba di Indonesia. Tepat di bulan Maret tahun 2020 yang merupakan puncak awal virus tersebut menjadi pandemi. Ya, memang terlihat sepele pada awalnya karena kita di rumah saja. Dan juga aku sebagai pelajar tentu sangat merasa senang karena pada akhirnya kita bisa tinggal di rumah lama dan tidak belajar ke sekolah. Selama awal pandemi, karena aku sebagai pelajar, aku tentu senang tidak perlu ke sekolah dan banyak menghabiskan waktuku untuk bersantai. Namun, aku tetap sekolah daring. Berbulan-bulan berlalu, tidak terasa hingga pertengahan tahun aku menyadari bahwa berat badanku meningkat. Tentu saja hal ini terjadi karena aku sering makan dan jarang bergerak. Berbeda saat sebelum pandemi, aku selalu rajin olahraga dan juga aku selalu mengikuti ekstrakurikuler olahraga di sekolahku. Mah, ayo besok kita keluar jalan-jalan. Mana bisa nak, kita keluar aja nanti ditegur sama Pak Polisi. Kamu mau ditegur? Semenjak pandemi, keadaan rumah membuatku tidak nyaman. Selalu saja terdengar suara ribut antara mama karena selalu memarahi adikku. Selain itu, papa yang selalu ribut karena masalah yang sepele. Mendengar mereka ribut, aku hanya bisa terdiam. Karena saat aku berusaha untuk melerai mereka, justru mereka akan semakin ribut. Jika dipikir-pikir lagi, adanya pandemi itu tidak menyenangkan. Belum lagi tugas-tugas yang harus dikerjakan tanpa ada guru yang mengajari materi tersebut. Kadang hal itu membuatku susah dalam memahami pelajaran. Mendapatkan nilai jelek, lalu dimarahi, mendengar keributan lagi. Dan semenjak saat itu, mentalku berubah. Sejak pandemi, aku lebih sering menghabiskan waktu untuk menangis dalam diam. Marah saat ada seseorang yang menghampiri. Dan juga, aku pernah berusaha untuk mengakhiri hidup. Aku rindu diriku yang dulu. Di rumah tanpa ada seorang teman, sebenarnya terasa sangat hampa. Sedangkan keluargaku tidak peduli denganku. Oleh karena itu, aku ingin mereka tahu keadaanku sekarang. Aku hanya bisa memendam perasaan putus asa dalam diriku sendiri. Pertama, aku menuliskan apa yang aku pikirkan. Lalu, aku berusaha jujur kepada keluargaku mengenai kondisiku sekarang. Dan ternyata, semenjak pandemi, semua keluargaku merasakan sedih, putus asa. Tapi sebagai keluarga, kita harus saling menguatkan. Perlahan-lahan masa pandemi bisa aku lalui. Mentalku juga semakin baik karena sudah beradaptasi dengan masa pandemi. Meskipun tidak ada yang menolong kita, aku yakin kita akan selalu mendapatkan pertolongan. Mentalku di masa pandemi awalnya melemah, namun perlahan-lahan mentalku kuat, bahkan semakin kuat karena diriku yang ingin berubah.
Lalu juga diriku mengenal istilah mencintai dan menghargai diri sendiri. Di dunia ini tentu saja ada tantangan dan salah satu tantangan yang aku hadapi adalah masa pandemi. Tapi lihatlah aku bisa menghadapinya dan aku menang melewati masa pandemi. Tidak terasa sekarang sudah 4 tahun berlalu dari masa pandemi. Mentalku sudah kuat, justru sekarang semakin kuat. Di tahun 2024 sekarang, aku harap kalian semua tetap kuat dan bertahan dari semua masalah yang kita hadapi. Karena ada tantangan, itulah justru kita akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan berikutnya.